Halo guys, kembali lagi dengan Ray Channel. Oke, kali ini Mimin akan bawain cerita manhwa yang berjudul Virus Zombie versus Tukang Vaksin. Oke, langsung saja ke sinopsisnya. Diceritakan pada tahun 2020, sebuah virus yang sangat mematikan yang disebut virus data tiba-tiba menyerang bumi. Pada saat itu, virus langsung menyebar begitu saja pada semua orang. Tapi, ada seseorang yang bernama Wei Chen bersama seseorang yang disebut Dewa Pertempuran yang hanya berani melawan virus itu. Namun sayang, mereka masih gagal untuk mengatasi virus itu. Namun, menariknya, Wei Chen berhasil dilahirkan kembali ke hari di mana virus itu belum muncul di bumi. Dia juga memperoleh sebuah sistem yang dapat membantunya. Selama ia memiliki sistem ini, ia dapat dilahirkan kembali dalam artian dia bisa hidup kembali setelah mati. Dan di setiap dia dilahirkan kembali, dia bisa bertambah kuat. Lalu bagaimanakah Wei Chen membalikan kehidupan dan memulihkan bumi dari serangan virus data? Yuk kita simak ceritanya. Oke, cerita dimulai dengan memperlihatkan seseorang pemuda yang sudah putus asa dengan nasib kehidupan yang dia jalani. Bagaimana tidak, stok makanan di bumi saat ini sudah habis. Teman-teman setimnya sudah mati dan terinfeksi virus data yang bisa mengubah manusia menjadi zombie. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu, Wei Chen menerima sebuah pesan yang berupa rekaman dari temannya. Rekaman itu berkata, "Ketika kau mendengar rekaman ini, seharusnya aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hei, ingat, kau pernah berkata, kau pernah berjanji padaku akan melakukan satu hal. Jadi, tolong berjanjilah. Kau harus hidup dengan baik." Namun, Wei Chen yang mendengar itu juga meminta maaf karena akan melanggar janji itu. Karena dia merasa, untuk apa hidup sendiri di dunia yang dipenuhi zombie? Sedangkan kalian sudah pergi ke dunia lain, lebih baik aku mati dan menemui kalian di sana, ujar Wei Chen yang sudah putus asa. Kemudian Wei Chen pun melompat dari atas dinding ke kerumunan zombie untuk bunuh diri. Setelah itu, ia sangat keheranan. Bagaimana situasinya ini? Apakah aku sudah mati dalam pertempuran melawan zombie tadi? Tak hanya dikejutkan dengan itu, di hadapannya juga muncul layar-layar aneh yang memberitahukan bahwa dikarenakan Wei Chen telah membunuh monster zombie rank S sebanyak 100 kali, maka selamat, Anda telah mengaktifkan sistem kelahiran kembali. Dan sekarang sistem ini dimiliki seseorang bernama Wei Chen. Aturan sistem, setiap kali pemilik sistem berhasil membunuh manusia yang terinfeksi virus, pemilik sistem akan mendapatkan poin, dan poin dapat ditukarkan jika pemilik sistem terkena infeksi atau mati. Bisa dibilang untuk dilahirkan kembali. Setelah dilahirkan kembali, sistem akan mengurangi poin yang sudah dihasilkan. Dan jika poin tidak mencapai target penukaran hidup kembali, Wei Chen tidak bisa dilahirkan kembali. Dan sistem berharap pemilik sistem tidak akan mati dengan mudah. Dan juga, sistem berharap Wei Chen bisa terus berkembang jadi lebih kuat dan memperbaiki kehidupan yang lalu, ujar sistem pada Wei Chen. Sialan, sistem kelahiran macam apa ini? Apa karena dulu aku sering bermain game dan berhalusinasi seperti ini? Ujar si Wei Chen yang ngomel-ngomel. Dia pun terus ngomel-ngomel pada sistem yang diperolehnya. Sistem memberitahu lagi bahwa sistem berharap Wei Chen bisa memperbaiki masa lalu dan mencegah penyebaran virus di bumi dan menyelamatkan orang-orang. Dan saat Wei Chen ngomel-ngomel bahwa dia ingin mati saja, sistem malah mengirim Wei Chen ke masa lalu sebelum virus itu menyerang bumi. Hei, tunggu sebentar, aku masih belum mengerti. Hei, aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Namun, saat dia berkata begitu, ternyata dia sudah berada di masa yang sistem sebutkan tadi. Dan tepat di saat itu, ternyata Wei Chen dikembalikan saat dia sedang belajar di sekolahnya. Wei Chen pun bergumam lagi, ini benar-benar masa lalu. Dan ini di dalam kelas universitas. Lalu seorang guru bertanya, "Ya, pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan, Wei Chen?" Mendengar pertanyaan dari guru itu, si Wei Chen malah bergumam, "Hei, tunggu, sistem ini bisa memberikanku poin jika aku berakting kan? Ya, kalau begitu aku akan mencobanya." Wei Chen pun berkata, Aku ingin bertanya, Sensei, mengapa opahimu begitu besar?" Ih,
Murid laknat anjay. Tidak sopan, keluar dan berdirilah kau, ucap guru opai besar itu. Dan di sisi Wei Chen, ia menerima pemberitahuan selamat sukses telah menggoda seorang dosen dan mendapatkan poin. Hehehe, rupanya sistem ini nyata, ujar si Wei Chen dengan muka mesumnya. Lalu Wei Chen pun melihat ponselnya dan melihat tanggal 13 April 2020 yang berarti virus data akan segera dimulai. Baiklah, lagi pula aku dilahirkan kembali dengan sistem bangsat ini. Tapi setidaknya aku sedikit ada waktu untuk bernapas. Kemudian flashback Wei Chen ke masa lalu, di mana pada saat itu jam 12 siang tanggal 13 April 2020, sebuah bencana aneh menghantam bumi. Cahaya matahari hitam tiba-tiba muncul di langit. Setelah itu, beberapa orang mulai menjadi aneh. Semua orang yang terkena cahaya itu seketika berubah menjadi monster dan menyerang manusia lainnya. Dan pada saat itu, manusia hanya bisa bertahan hidup dengan menyerang monster-monster zombie itu. Dan dunia pun mulai berubah. Semua orang yang telah berhasil membunuh zombie, perlahan mereka mengaktifkan kekuatannya sendiri. Orang yang telah aktif kekuatannya, mereka dianugerahi kekuatan penguatan serangan tubuh, magic, dan lain-lain. Namun di saat orang yang mengaktifkan kekuatan itu terinfeksi sebuah virus, maka mereka akan otomatis mati. Dan di kehidupanku saat ini, ada sistem yang aneh ini dan bisa menghidupkanku setelah aku terbunuh atau terinfeksi. Kali ini, aku punya kesempatan untuk dilahirkan kembali, tidak seperti masa lalu. Kali ini aku pasti akan menjadi lebih kuat lagi dan melindungi orang-orang di bumi ini. Dan saat Wei Chen sedang serius-seriusnya tentang rencana dia menjadi kuat, guru opai besar marah karena gumaman Wei Chen mengganggu saat dia mengajar. Sedang bicara dengan siapa kau? Berisik, mengganggu jam pelajaranku. Namun kocaknya si Wei Chen ini malah menghampiri guru opai besar dan berkata, "Sensei, aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku dari dulu sungguh sangat menyukaimu. Apakah aku boleh menciummu?" Mencium bibir yang menawan ini, ucap si Wei Chen. Sensei opai besar pun terpesona dengan kata-kata si bangsat Wei Chen ini. Apa kau ingin menciumku? Ya. Dan dilumatlah bibir guru itu oleh si Wei Chen. Namun bangsatnya makhluk ini, setelah melakukan itu, Wei Chen mendorong opai besar itu seakan dia tidak butuh. Dan berkata, "Terima kasih atas kisnya, opai besar." "Sialan kamu, berani mendorong dosenmu." Maafkan aku sensei, karena sebentar lagi bencana besar akan segera datang, jawab Wei Chen dengan santainya. Dan dia langsung mendekati seseorang pria berambut kuning dan berkata, ngomong-ngomong kalau tidak salah, kau orang pertama yang terkena infeksi pada kehidupanku sebelumnya. Dan kau juga zombie yang pertama yang berhasil bermutasi ke tahap yang lebih kuat. Hei bangsat, apa yang kau katakan? Apa kau ingin mencari ribut denganku? Ujar pria berambut kuning itu. Akan kupatahkan tulangmu, jawab pria itu lagi. Lalu tiba-tiba Wei Chen melihat sebuah tanda di leher pria berambut kuning ini. Saat melihat tanda itu, pria berambut kuning menarik kerah baju Wei Chen. Namun dengan cepat, si Wei Chen langsung menghabisi pria itu dengan satu pukulan yang keras. Dan ya matilah orang itu guys. Teman-teman sekelas Wei Chen yang melihat itu pun sungguh sangat panik. Apa dia membunuhnya? Hei, apa kau gila? Wah, serangan yang sangat kuat, ujar mereka yang melihat semua itu. Kemudian, opai besar pun sungguh sangat terkejut dan langsung menelepon polisi melaporkan kejadian di kelasnya. Lalu Wei Chen mengambil sebilah kayu lalu berkata, "Pada awal kehancuran sebagian dari manusia akan ditransformasikan menjadi zombie. Orang-orang kuat itu harus segera dibunuh sebelum dia terkena infeksi virus. Karena setelah menjadi zombie akan sangat merepotkanku kalau bermutasi lagi. Aku tak akan membiarkan itu terulang kembali." Kemudian terlihat seseorang wanita bertanya pada temannya kenapa dia melakukan ini. Dan temannya berkata, "Hei, aku dengar dia telah dikhianati pacarnya. Jadi dia menjadi gila seperti ini." Dan ya, Wei Chen pun jadi mengingat bahwa saat ini ya hari dimana dia baru diputusin pacarnya, yaitu King Huan.
sambil membawa sepotong kayu ya. Si Wei Chen ini menghampiri King Huan dan pacar barunya. Hei Luju, tidak apa-apa kan untuk memegang pacar orang lain? Hei, King Huan bukan pacarmu lagi, jadi jangan main-main denganku. Hei, aku tak bicara tentang wanita itu. Aku bicara tentang presiden klub bola basket dan ketua serikat mahasiswa. Dan untuk King Huan, berapa banyak yang telah kamu tipu, ha? Aku takut kamu telah ditipu olehnya. Ucap Wei Chen ya kepada pacar barunya si King Huan. Mendengar kata-kata mantan yang begitu menyakitkan, King Huan pun berkata, Wei Chen, kenapa kamu memfitnahku? Hei, siapa yang memfitnahmu? Yang kukatakan itu benar kok. Kamu mendekati pria hanya untuk mendapatkan hartanya saja. Dan lagi, aku juga sudah tahu bahwa kamu sudah punya suami di rumah. Luju pun berkata, hah, yang dikatakan dia ada benarnya juga. King Huan, aku ingin memeriksa rumahmu sendiri. Hei, bukankah kau telah mempercayaiku? Ucap si King Huan pada pacar barunya. Lalu kemudian si Wei Chen pun mendapat pemberitahuan sistem ya, yang mengatakan selamat kepada host atas kesuksesannya dalam membuat kebohongan dan hubungan seseorang menjadi kacau. Anda telah mendapatkan 40 poin dan Anda sekarang mencapai 100 poin dan telah mengaktifkan peluang kelahiran kembali. Dan Anda akan mendapatkan hadiah tertentu setelah Anda mati. Lalu kemudian sistem mempersilahkan Wei Chen untuk mati. Anjir, sistem ini gila juga guys ya. Kemudian si Wei Chen dengan wajah kocaknya berkata, tampaknya sistem ini semakin aku keras memprovokasi lawan, maka semakin banyak juga poin yang akan aku dapatkan. Lalu dengan gila dia tiba-tiba berteriak, aku akan membunuh di antara kalian. King Huan yang kaget langsung refleks mengakui bahwa dia punya suami. Tolong, jangan bunuh aku. Begitupun dengan Luju yang berkata, hei, apa yang kau bicarakan? Lalu kemudian Wei Chen pun menusuk salah satu wanita di kelasnya dan langsung tewas. Setelah melakukan itu, Wei Chen pun meminta maaf karena jika tidak melakukan itu, kamu akan membunuh banyak orang dan membuat semua orang menderita. Ya, aku ingat masih ada 3 mutan yang tersisa di tempat ini. Lalu siapa selanjutnya? Namun saat Wei Chen mencari target mutan, lalu tiba-tiba muncul seorang polwan. Lalu polwan itu bertanya siapa yang telah memanggil polisi dan apa yang sedang terjadi di sini. Opai besar pun melaporkan kejadian di tempat itu dan mengatakan seseorang bernama Wei Chen telah menjadi gila, tolong hentikan dia. Lalu dengan SKSD-nya si Wei Chen berkata, hei, Chen King. Polwan itu pun langsung melongo ya. Hei, siapa kau? Menodongkan senjatanya pada Wei Chen. Kenapa kau tahu namaku? Hei, jangan mendekat, ucap polwan itu. Wei Chen berkata lagi, ya ngomong-ngomong kau belum mengenalku, tapi syukurlah kau belum mati. Dan itu bagus. Hei, apa yang kau katakan? Ucap polwan itu. Dan tanpa sengaja menembakkan senjatanya tepat mengenai kepala Wei Chen. Polwan itu pun sangat ketakutan. Aku membunuhnya. Dan dengan panik dia menguatkan diri ya dengan berkata, ini bukan waktunya aku takut. Jika aku tak melakukannya, orang gila itu pasti akan melukai lebih banyak orang. Namun di sisi lain orang-orang sedang terkejut dengan mulai menghilangnya tubuh Wei Chen. Tak sampai di situ, mereka pun dibuat terkejut lagi dengan kemunculan Wei Chen yang begitu tak masuk akal. Sistem berkata, kelahiran kembali telah berhasil. Sebagai hadiah untuk kelahiran kembali, host mendapatkan hadiah paket pemula. Terlihat Wei Chen mendapatkan 3 hadiah berupa cincin, buku, dan pil kehidupan. Wei Chen pun berkata, hahaha, aku benar-benar hidup kembali dan telah mendapatkan beberapa item bagus. Polwan yang melihat kejadian itu pun kembali menodongkan pistolnya dan berkata, apa yang sedang terjadi? Mengapa kau bisa hidup kembali? Siapa kamu sebenarnya? Dan kocaknya si Wei Chen malah menggrepe bokong polwan itu ya, sambil berkata, kamu masih saja imut seperti biasa. Dan dengan wajah manis seperti itu, aku semakin menyukaimu. Hei, kamu, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Apa kamu ingin menyerang polisi? Lalu tiba-tiba semua orang pun dikejutkan dengan sebuah siaran di televisi, yang mana memperlihatkan seekor penguin yang berkata, halo semuanya. Aku adalah Typhon. Game korupsi data yang sangat dinantikan akan segera dimulai. Dan jika kamu suka kematian, suka mayat, dan suka pemburuan,
maka silahkan nikmati waktu berikutnya. Dan game pertama ini mungkin akan menghilangkan 70% populasi manusia di bumi ya. Dan jika kalian ingin hidup, silahkan, ayo berburu. Opai besar beserta yang lainnya pun tak mengerti dengan apa yang terjadi ini. Terlihat pahlawan pun ya sama bingungnya dengan apa yang sedang terjadi di tempat itu. Lalu terlihat Wei Chen berkata, akhirnya ini akan segera dimulai. Kalau tidak salah, kejadian ini sama persis seperti dulu, dan ada penguin brengsek ini juga. Lalu, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berteriak-teriak kesakitan, dan pacar serta temannya pun khawatir dengan wanita itu. Wei Chen yang melihat itu pun baru sadar bahwa dia telah melupakan beberapa zombie yang harus dia bunuh tadi. Wei Chen pun menyuruh pacarnya menjauhi wanita itu. Namun, dia malah marah. Hei, menjauh katamu? Dia adalah pacarku, mengapa? Namun, lehernya pun digigit oleh wanita zombie itu. Wei Chen pun menembak wanita itu, namun tembakannya tak mempan karena zombie itu telah bermutasi. Lalu Wei Chen pun memberitahu semua orang yang di sana bahwa yang mereka lihat ini adalah nyata, bukan ilusi. Dan jika ingin bertahan hidup, maka larilah. Lalu Wei Chen pun mendekati Polwan dan berkata, kali ini aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Ya, nampaknya wanita ini merupakan pacar Wei Chen ya di masa lalu. Namun, si bangsat Wei Chen malah kembali menggerepe-gerepe bokong Polwan itu. Hei, apa yang kau lakukan? Sialan, apa kau mencari kesempatan di saat seperti ini? Ya seperti biasa, setelah melakukan hal yang tak senonoh, dia pun lari. Gila sih ya, MC ini 11-12 sama si Jinglong guys. Oke, lanjut ya. Si Wei Chen pun melemparkan buku pada zombie wanita itu. Dia pun naik ke jendela dan menantang zombie itu. Ya, zombie itu pun melompat ke arah Wei Chen dan Wei Chen pun menghindar. Dan ya, zombie itu pun terjatuh ke bawah lalu mati. Kemudian sistem memberitahu ya si Wei Chen ini bahwa Wei Chen telah mendapatkan 500 poin karena telah membunuh mutan zombie. Wei Chen pun terkejut dengan poin yang dia dapatkan karena begitu banyak. Polwan pun bertanya tentang Wei Chen yang begitu tenang dalam menghadapi situasi ini. Dan tanpa disadari oleh Polwan itu, ada zombie yang mendekat ke arah Polwan dari belakangnya. Namun untungnya si Wei Chen dengan sigap menyelamatkan Polwan itu. Mulai sekarang hati-hatilah dan ikuti aku, ucap Wei Chen pada Polwan itu. Kemudian Shin pun memperlihatkan situasi yang sangat begitu kacau karena semua orang mulai diserang para zombie. Di sisi lain, Wei Chen juga mendapatkan duplikat misi yang mana jika dia mampu bertahan selama 72 jam dari serangan ini, maka akan mendapatkan 2000 poin. Wei Chen pun berteriak, jika tidak ingin mati, ikuti aku. Ya, kepanikan itu pun melanda semua orang yang ada di sana. Polwan yang bingung mengapa hal-hal aneh terjadi. Opai Sensei yang menyuruh murid-muridnya lari karena dinding kelasnya akan hancur. Ya, oleh serangan zombie tentunya. Saat mereka lari, ternyata ada seorang wanita yang tertimpa reruntuhan dari runtuhnya dinding tadi. Ah, tolong, selamatkan aku. Hei, jangan takut, ucap Opai Sensei yang hendak menolong wanita itu. Ibu akan menarikmu keluar. Wei Chen pun berkata pada Opai Sensei bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan. Ya, kemudian si Wei Chen menyuruh yang lainnya lari. Ah, benar-benar tidak manusiawi. Aku adalah seorang guru. Aku tidak ingin meninggalkan seorang siswa yang sedang butuh bantuan. Terlihat wanita yang terjepit itu kesakitan. Lalu datanglah si Wei Chen berkata, sebenarnya aku tidak ingin menolongnya. Tapi karena Opai Sensei bersikeras ingin membantunya, aku juga akan membantunya. Lalu wanita yang terjepit itu berkata, Guru, aku sudah merasa sangat sakit sekali. Guru, kau tak perlu menyelamatkanku. Hei, jangan bicara begitu. Tahan, kami akan menarikmu keluar. Dan ya, setelah begitu keras dia menariknya, wanita itu pun keluar. Namun hanya setengah badan saja. Dan saat itu, wanita itu juga berubah menjadi zombie dan langsung menggigit opai besar tepat di bawahnya, guys. Wei Chen pun mencengkram kepala wanita zombie itu, lalu membantingnya. Ya, setelah itu pun Wei Chen bergumam, apakah ada misi rahasia? Opai Sensei telah terinfeksi, telah digigit zombie tentunya, dan sistem menyuruhku menyelamatkannya. Misi ini sangat sulit, tapi jika aku bisa menyelamatkannya, aku bisa mendapatkan poin tambahan.
Ya, kemudian si Wei Chen pun sambil merentangkan tangannya seperti hendak memangsa boba besar ya milik si Opai itu. Dia berkata, seperti pepatah mengatakan, anak-anak yang enggan membantu guru yang sedang kesusahan, kelak akan mendapatkan hukumannya. Dan ya, benar saja, kesempatan selalu ada buat si Wei Chen ini untuk menggrepe-grepe bukit boba milik Opai Sensei. Ia pun berkata lagi, aku tak bisa mengabaikan misi ini. Aku takut jika mengabaikan misi ini, hal buruk akan menimpaku sambil merasakan empuknya boba sensei. Ya, ia pun memasukkan pil kehidupan pada Opai Sensei. Untungnya Opai Sensei tak begitu parah. Lalu dia pun melumat bekas gigitan zombie pada boba Opai Sensei dan menikmatinya. Hal itu pun dilihat oleh Polwan. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau mencari kesempatan di saat seperti ini, ha? Hei, jangan berpikir begitu. Aku hanya membantunya untuk menyedot racun bekas gigitan zombie. Ya, inilah cara untuk menghentikan penyebaran racun untuk sementara. Polwan pun ya khawatir dengan tindakan si Wei Chen itu, karena takut Wei Chen juga akan ikut terinfeksi. Hei, jangan khawatir, itu tidak masalah. Kalau kita terkena gigitan zombie, baru akan terinfeksi. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tahu banyak tentang mutasi ini? Hehe, ketika waktunya tiba, aku akan menjelaskannya padamu. Untuk sekarang, lebih baik kita cari tempat yang aman. Ya, mereka pun sampai di sebuah gedung tempat gym. Sesampainya di dalam, banyak orang yang mempertanyakan identitas Wei Chen karena tahu banyak tentang hal yang terjadi. Dan mengapa ada banyak zombie? Lalu teks spiritual di depan mataku ini apa? Ya, mengapa ada tulisan nilai pengalaman? Apakah kita sekarang sedang bermain game? Salah teman lainnya, lalu tiba-tiba pria gendut berkata, aku tahu, aku telah banyak membaca novel bergenre game. Selama kita dapat menghancurkan monster dan menyelesaikan misi, kita akan bertambah kuat. Hei gendut, aku menyarankan untuk tidak berpikir seperti itu, salah Wei Chen pada pria gendut itu. Namun, salahan itu direspon dengan marah oleh orang-orang yang ada di sana. Ya, karena mengira si Wei Chen tahu tentang itu dan ingin mendapatkan keuntungannya sendiri. Lalu, seseorang pria berlari untuk memukul Wei Chen. Mari kita lihat siapa semut yang sebenarnya. Namun ya, pria itu dengan mudah si Wei Chen kalahkan. Tinju dan ketendanganmu itu ya mungkin hanya berguna untuk membodohi wanita yang tak mengerti tentang bela diri, ucap Wei Chen. Namun, dalam hati dia cukup senang ya, karena walaupun dia kembali ke titik nol, naluri tempur dasarnya tetap ada. Kemudian, mantan Wei Chen pun terlihat heran ya dengan Wei Chen, karena dia tahu betul ya dulunya si Wei Chen adalah pengecut. Lalu kemudian Wei Chen pun menghampiri Opai Sensei dan berkata pada Polwan, petugas Chen, aku akan membawa Opai Sensei ke ruang tunggu untuk membantunya menyingkirkan racun zombie. Aku menugaskan kau untuk menjaga di luar. Jangan mengizinkan seseorang pun masuk. Oke, jawab Polwan itu dan dia pun merasa aneh ya. Kenapa? Secara tidak sadar aku malah mengikuti perintahnya. Dan dia juga memanggilku petugas. Kemudian setelah Wei Chen pergi, seorang pria ingin menerobos masuk ke ruangan yang dipakai Wei Chen ya, karena mengira Wei Chen tahu di sana sebenarnya ada item-item langka untuk memperkuat dirinya. Hei maaf, aku tidak bisa membiarkanmu masuk ya meskipun situasinya rumit seperti ini. Aku memilih untuk mempercayainya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah si bangsat Wei Chen hendak melakukan bercocok tanam ya. Ya, selain mengobati Opai Sensei, dia juga mungkin tidak bisa melewatkan hal semacam itu. Taring Opai Sensei belum sepenuhnya tumbuh, masih ada waktu ya sebelum dia benar-benar menjadi zombie. Gila dia mah ya. Si Wei Chen ini memang mesum banget bos. Opai Sensei, agar dapat menyelamatkanmu, maafkan aku, kita harus berhubungan. Tidak ada cara lain, aku harus menggunakan Legacy of the Dead. Yang walaupun ini adalah hal yang aneh, meskipun ini kuat, tapi tak dapat dipupuk dengan cara yang normal. Kemudian dari luar terdengar suara desahan yang tentunya membuat orang-orang di luar berpikiran sama dengan orang yang sedang menonton video ini. Ya, kemudian polwan itu pun sedikit curiga, apa yang sedang terjadi di dalam?
Lalu terlihatlah apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Ternyata desahan itu dari Wei Chen yang sedang meringis kesakitan karena bahunya digigit Opai Sensei yang telah menjadi zombie. Namun ternyata darah dari Wei Chen berefek mengobati Opai Sensei, dan ya terlihatlah sedikit demi sedikit Opai Sensei menjadi lebih baik, dan benar saja Opai Sensei telah sembuh. Bahkan tak hanya itu, Opai Sensei telah menghisap darah Wei Chen, dan garis keturunan non-invasif juga memainkan perannya dalam tubuh si Opai Sensei. Ya, yang menyebabkan Opai Sensei engas guys ya, dan hendak memaksa si Wei Chen melakukan bercocok tanam lagi. Dan setelah Kang Paksin melakukan cocok tanam dengan Opai Sensei, terlihat pemberitahuan sistem yang mengucapkan selamat serta memberi 100 poin kematian. Lalu terlihat Wei Chen di pojokan yang sangat kecewa karena bujangnya telah dirusak oleh Opai Sensei. Lalu di luar ruangan terlihat sudah mulai kacau. Mereka mengira Wei Chen telah melarikan diri dan membawa persediaan makanan serta item-item langka. Polwan pun mulai goyah keyakinannya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang itu? Ya, emosi semua orang sudah memuncak. Pria berkemeja putih pun memprovokasi orang-orang untuk menerobos masuk. Namun, di pintu keluar yang sudah dihalangi kursi-kursi, terdengar suara-suara yang ternyata zombie telah melakukan penyerangan atau memaksa masuk. Oke, zombie itu masuk ke dalam, lalu terlihat zombie yang tertarik pada seorang wanita yang mengenakan celana pendek. Zombie itu pun berlari menuju polwan. Ah, gawat, aku kehabisan peluru, ucap polwan itu. Kemudian saat zombie itu mendekat, untungnya Wei Chen datang dan menyelamatkan polwan itu. Dengan cool, Wei Chen berkata, maaf telah membuatmu menunggu. Polwan itu pun sempat terpesona dengan itu, namun terhenti karena melihat bekas goresan yang ada di punggung Wei Chen. Hei tunggu, apa yang kalian berdua lakukan di dalam sana? Tanya polwan itu. Dengan gugup, Wei Chen berkata, itu hanya proses detoksifikasi yang normal. Aku juga bisa mengobatimu lain kali jika kau terkena gigitan. Ah, tidak perlu, jawab polwan itu. Dan karena Wei Chen berbohong, dia pun dihadiahi poin 40 oleh sistem. Di sisi lain terlihat orang-orang yang mulai dikejar-kejar oleh zombie. Mereka berlarian meminta tolong. Kemudian Wei Chen pun meminjam pistol milik polwan. Namun polwan bilang pelurunya habis, dan dengan santai Wei Chen menghampiri polwan itu sambil berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu masih belum berubah ya? Masih tetap menaruh pelurumu di dalam sini sambil mengambil peluru dari dalam kutangnya polwan itu. Dan dikarenakan sudah membuat polwan itu gugup, dia pun kembali mendapatkan 50 poin. Polwan itu pun bingung mengapa dia bisa tahu banyak tentangnya. Lalu kemudian terlihat zombie Jim yang sedang menyiksa mantannya Wei Chen, menyuruhnya untuk sit up 100 kali. Dia pun meminta tolong pada Luju, yaitu pacar barunya. Namun si Luju malah kabur. Zombie itu pun memegang boba milik wanita itu. Wah, aku sangat menyukainya, ucap zombie itu. Kemudian datang Wei Chen yang menyelamatkan mantannya. Ternyata peningkatan level bisa meningkatkan kebugaran fisik. Tampaknya cara tercepat untuk meningkatkan kekuatanku dengan meningkatkan levelku, gumam Wei Chen dalam hati, yang terus menembaki zombie-zombie itu. Setelah itu, Wei Chen pun mendapatkan 300 poin pengalaman. Dia pun terus menghabisi zombie dan mendapatkan banyak poin, dan Wei Chen pun selesai dengan cepat menghabisi zombie-zombinya. Dan dia pun berkata, waktu pertunjukanku telah selesai. Lalu terlihat orang-orang yang mulai benci pada Luju yang tadinya sok kuat. Lalu kemudian terlihat muncullah sebuah item dari zombie yang telah mati berupa buku keterampilan tingkat D. Namun karena tidak cocok dengan Wei Chen, dia pun memberikan buku itu pada polwan. Dan misi pun telah selesai. Dari setiap orang yang masih hidup, si Wei Chen dihargai 30 poin. Lalu terlihat polwan yang kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan dengan buku itu. Lalu kemudian Wei Chen pun berniat untuk pergi keluar untuk mencari persediaan makanan untuk semua orang dan menyuruh semua orang untuk menjaga gerbang-gerbangnya. Seharusnya tidak akan ada lagi zombie yang bisa datang ke sini untuk saat ini. Lalu terlihat Luju yang mendekat kepada si Wei Chen. Dia pun berkata, apa ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Wei Chen. Tidak, aku tidak menyangka bahwa kau begitu kuat.
Jangan khawatir tentang tempat ini. Aku akan menjaganya. Dan dalam hati, Wei Chen pun bergumam, nampaknya aku harus mempercayai orang ini. Dia pun lanjut berkata, aku harap semua orang bisa bekerja sama untuk mengatasi ini. Aku akan pergi keluar, tolong jaga tempat ini. Oh ya, ngomong-ngomong, guru masih memulihkan diri. Kalian tidak boleh mengganggunya. Dan jangan buat keributan. Aku pergi untuk mencari persediaan makanan. Dan akan segera kembali ke sini. Tunggu, aku ingin ikut bersamamu, ujar polwan itu. Hei, sebagai polisi yang melindungi rakyat, aku tak bisa meninggalkanmu sendirian di luar sana. Hei, petugas Chen, aku tidak ingin kamu terluka. Polwan Chen pun terpesona dengan pelukan yang diberikan oleh Wei Chen dan berkata, apa kau menyukaiku? Namun, bangsatnya si Wei Chen, dia malah menggesek-gesekkan dadanya yang membuat polwan itu kesal. Wei Chen pun berkata, tenanglah, aku tidak takut sama zombie. Ah, terserah kau saja, semoga kau mati di luar sana, ucap polwan itu. Lalu kemudian terlihat Lu Ju yang mendekati King Huan dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Jangan takut lagi, sekarang datanglah padaku. Namun plak, dia pun kena gampar. Maaf, kita berdua sudah tidak ada hubungan, ucap Huan dengan marah. Lalu di luar gedung gym terlihat banyak sekali zombie. Bahkan ada yang sedang memakan manusia. Polwan yang melihat itu pun cukup merasa ketakutan. Wei Chen pun berkata, apa yang kamu takutkan? Apa kau benar-benar tidak takut? Situasi ini sama seperti di film horor. Hei, ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Masih banyak hal yang mengerikan di masa yang akan datang. Tapi kali ini aku pastikan aku akan melindungimu, ucap Wei Chen sambil mencium tangan polwan Chen itu. Lalu kemudian Xin pun memperlihatkan sebuah tempat yang mana di sana adalah tempat makan. Dan terlihat banyak zombie yang sedang makan. Dan diperlihatkan polwan dan Wei Chen yang sedang sembunyi di bawah meja. Wei Chen pun berkata, bergeraklah pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Namun karena melihat bokong yang begitu semok mengarah pada wajahnya, ia pun tak kuasa untuk tidak menyentuhnya. Polwan itu pun terkejut, hei, apa yang kau lakukan? Dan suaranya ternyata sedikit didengar oleh zombie-zombie yang ada di sana. Hei, diamlah, kita hampir mati terbunuh gara-gara suaramu, ucap Wei Chen pada polwan itu. Hei, tapi kau yang duluan memegangnya, yang memegang pantatku sialan, ucap polwan itu. Aku hanya melatih kemampuanmu untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Tapi pantatmu masih sangat lembut sih, ujar si Wei Chen. Polwan itu pun menatapnya dengan jijik. Ya maaflah, aku yang salah. Lalu beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di supermarket. Wei Chen pun menyuruh polwan itu mengambil beberapa persediaan makanan ringan dan mineral dan segera pergi. Namun polwan menemukan kue bolu yang amat disukainya. Namun karena akan ribet membawanya, Wei Chen pun melarang polwan mengambil kue itu. Hei, kembalikan padaku, ucap polwan itu yang begitu marah pada Wei Chen. Mereka pun berebut kue itu hingga kue itu jatuh tepat pada boba polwan. Yang itu membuat kue itu jadi tambah manis ya, karena tercampur susu milik polwan cantik itu guys. Dan terseliplah sebuah stroberi di gunung kembar. Si Wei Chen pun mengambilnya dan hendak memakannya. Namun apa yang terjadi? Wei Chen malah kena tampar oleh polwan itu. Tidak boleh, ujar polwan itu. Ah sial, aku lupa gadis ini pencinta kue. Biasanya tamparan gadis ini tidak terlalu menyakitkan. Ya, kemudian karena kuenya dihancurkan oleh si Wei Chen, polwan itu pun mengambil makanan yang lain. Namun pandangannya teralihkan saat ia mencium bau makanan di balik sebuah pintu yang ia lihat. Ia pun menghampiri pintu itu dan hendak melihatnya. Terlihatlah sebuah panci dan saat melihat panci itu, polwan itu pun bergumam, sepertinya ini bau daging. Tapi aku tidak pernah mencium bau daging seperti ini. Dia pun membukanya. Lalu terdengar Wei Chen berteriak, jangan! Namun terlambat. Dan begitu terkejutnya polwan itu saat melihat isi di dalam pancinya. Karena yang dimasak adalah makhluk yang sama dengan dirinya. Lalu saat sedang syok-syoknya dengan apa yang polwan itu telah lihat, datanglah koki zombie yang berkata, daging segar. Ya, sambil membawa rantai dan pisau hendak menyembelih polwan itu. Dan untungnya Wei Chen dengan sigap menyelamatkannya. Namun saat menyelamatkan polwan itu, lagi-lagi Wei Chen tak menyia-nyiakan kesempatan untuk sebuah kenikmatan yang selalu kaum Adam cita-citakan, yaitu menyentuh bukit kembar milik polwan.
Untung ada pelampung keamanan, ujar Wei Chen. Hei, cepatlah berdiri. Kau bodoh, ucap polwan itu. Dan ya, karena terbuai oleh sebuah kenikmatan sementara, kaki Wei Chen pun terbelit oleh rantai zombie itu. Lalu ditariklah, yang membuat Wei Chen terhempas dan masuk ke dalam panci. Ya, ia pun langsung dimasak ya. Panas, ucap Wei Chen. Polwan yang melihat itu pun kaget. Tak menyangka Wei Chen rela mati untuk menyelamatkannya. Namun saat polwan itu menangis, ada tangan yang menyentuh pundak polwan itu. Sambil berkata, hei, kamu menangisiku terlalu cepat. Karena, ya, si Wei Chen dihidupkan kembali oleh sistem. Ya, seperti biasa, setelah dilahirkan kembali, Wei Chen pun mendapatkan hadiah dari sistem. Yang mana sekarang Wei Chen punya skill baru, yaitu sebuah keterampilan untuk menjinakkan zombie. Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Tanya polwan itu pada Wei Chen. Wei Chen pun dengan berlari menuju arah zombie itu berkata, aku akan menjelaskannya nanti. Sekarang, aku akan menjinakkan zombie itu dan bantu aku untuk menarik perhatiannya. Polwan itu pun kebingungan. Bagaimana cara aku menarik perhatiannya? Kamu pikirkan saja dulu caranya. Teriak Wei Chen pada polwan itu. Wei Chen pun melompat dan menaiki punggung zombie itu dan berkata, aku percaya padamu karena kau pintar. Lalu polwan itu pun berpikir, ngomong-ngomong, informasi tentang zombie tadi, sepertinya dia sangat tertarik dengan daging manusia. Mungkin hanya ini satu-satunya cara, ucap polwan itu sambil membuka baju bagian atasnya, memperlihatkan daging kembar pada zombie itu untuk menarik perhatiannya. Dan ternyata bukan hanya zombie yang tertarik dengan daging kembar itu, karena hal itu juga menarik perhatian Wei Chen, Mimin, dan juga kalian yang sedang menonton tayangan ini. Hei, zombie gendut, aku punya daging yang besar di sini, ucap polwan itu pada zombie. Daging segar, ucap zombie itu sambil mendekati polwan. Dan dengan ketakutan, polwan itu pun berteriak, cepatlah. Namun sebuah jitakan manja terasa di kepalanya, karena ternyata Wei Chen lah yang melakukannya. Dan ya, pada akhirnya zombie itu pun berhasil Wei Chen jinakan. Hei, apa kamu pikir aku akan membiarkannya menyakitimu? Ucap Wei Chen. Hei, kamu benar-benar dapat menjinakannya? Tanya polwan itu lagi. Ya, tentu saja, jawab Wei Chen. Jika kau tak percaya, lihat ini. Ayo tunjukkan wajah yang lucu pada petugas Chen. Dan zombie itu pun menurut. Oke, sudah cukup. Coba jelaskan padaku, kenapa kamu tadi bisa hidup kembali dan bisa menjinakkan zombie itu? Ya, baiklah, aku akan menjelaskannya padamu, ucap Wei Chen. Tapi tolong, tutup dulu bobamu, ucap Wei Chen yang sambil memberikan baju pada polwan itu. Kemudian singkat cerita, polwan pun sudah pakai baju, ya, dan berkata, aku tadi melakukan itu hanya untuk menyelamatkanmu. Tidak ada tujuan lain. Sekarang bisakah kau menjelaskan padaku tentang hal tadi? Ya, kemudian Wei Chen pun menjawab, singkatnya, semua orang di bumi seperti sedang berada di dalam game, dan aku pernah memainkan game ini sebelumnya. Adapun tentang kebangkitan dan menjinakkan zombie itu adalah hadiah spesial dari sistem. Aku tak mengerti tentang apa yang kau bicarakan. Lupakan sajalah, ini masalah yang sulit. Ayo kita kembali dan bawa persediaan makanan ini. Baiklah, mari kita naik, jawab Wei Chen. Ya, lalu mereka pun kembali dengan menaiki troli yang ditarik oleh zombie itu. Dan di dalam perjalanan, polwan itu pun merasa ketakutan. Hei, ini terlalu berbahaya. Apa kau sedang mencoba mancing dewa kematian? Si Wei Chen pun malah tersenyum mendengar pertanyaan itu. Polwan itu pun berkata lagi kepada si Wei Chen, hei, kemana matamu melihat? Ya, karena seperti biasa, Wei Chen takkan pernah melepaskan sekecil apapun kesempatan untuk sebuah kenikmatan duniawi ya. Karena dia malah asik melihat pemandangan gunung kembar milik polwan. Ayo cepatlah, ucap Wei Chen pada zombie itu. Ya, kemudian mereka pun sampai. Wei Chen pun mengucapkan terima kasih pada zombie itu yang mengantarkannya. Kemudian zombie itu memberikan sebuah pisau pada Wei Chen. Wei Chen pun mengucapkan terima kasih kembali dan berniat menggunakan pisau itu dengan baik. Lalu saat zombie itu pergi, Wei Chen pun mengucapkan selamat tinggal dan ingatlah selalu makan tepat waktu. Perbanyak makan zombie, jangan makan manusia. Namun saat mengatakan itu, kerah baju belakangnya ditarik oleh polwan. Sudah cukup, ayo masuk, ucap polwan itu. Lalu kemudian sesampainya di dalam ruangan, Wei Chen pun membagikan makanan pada semua orang. Wei Chen pun berpesan untuk semua orang agar bisa berhemat.
dan akan berbuat kejam pada orang yang tak menaati aturan. Kemudian Wei Chen pun mendekati Lu Ju dan memberinya mie dan berkata, "Hei, kenapa kau tak bersama King Huan?" "Ah, aku sudah putus dengannya. Tentu saja, aku pikir kau lebih cocok dengannya." Kemudian di sisi King Huan sendiri terlihat ia sedang menggerutu. "Jika aku terus bersama Lu Ju, aku hanya akan mati kelaparan. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Hidup adalah hal yang paling penting," ucap Wei Chen yang sambil memberikan makanan pada mantannya, guys. Melihat Wei Chen yang berbuat baik, Qin Huang pun berkata, "Wei Chen, aku telah melakukan hal yang menyakitimu. Apa kau masih marah padaku?" Wei Chen pun tak merespon pertanyaan itu. Lalu dia hanya berkata, "Aku telah menyiapkan persediaan makanan untukmu. Dan bagiku masih banyak orang yang penting untuk sekarang." Lalu terlihatlah polwan yang sudah kenyang ya makan. Lalu kemudian Wei Chen pun meninggalkan Qin Huan. "Habis dari mana saja kau?" teriak polwan itu pada Wei Chen. Kemudian Wei Chen pun hanya tersenyum, dan ternyata hal itu dilihat oleh Qin Huan. "Ah, dasar bermuka dua," ucap Qin Huan dalam hati. Lalu kemudian Wei Chen pun berkata, "Lapor petugas Chen, aku baru saja dari toilet." Kemudian di malam harinya terlihat semua orang sudah tidur. Lalu terlihat Wei Chen yang terbangun karena tak sengaja terpukul oleh tangan polwan yang ngigau. Wei Chen pun bangun dan pergi ke toilet. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Qin Huan yang ada di toilet dan juga mengenakan pakaian pantai. "Selamat malam Wei Chen," ucap Qin Huan yang menggoda Wei Chen untuk melakukan cocok tanam ubi jalar. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" ucap Wei Chen. "Wei Chen, tolong temani aku kali ini saja." Kemudian Wei Chen pun bergumam, "Andai saja aku dulu tak bertemu dengannya, mungkin dia tak akan perlu repot-repot mengejarku saat ini." "Wei Chen, sebenarnya aku masih sangat menyukaimu. Tapi saat itu kau terlalu tidak berguna, dan sekarang kau berbeda, seperti dewa perang," ucap Qin Huan pada Wei Chen. Ya, Wei Chen pun kembali bergumam, wanita busuk ini pandai melihat situasi. Saat ini dalam bahaya dan ingin memenangkan hatiku lagi, sehingga aku bisa melindunginya sampai akhir. Lalu Wei Chen pun memegangi tangan Qin Huan dan menyenderkannya di dinding, lalu mengikatnya. Qin Huan yang masih mengira Wei Chen akan melakukan hal yang dia harapkan, sehingga dia berkata, "Ini adalah pertama kalinya melakukannya dengan cara seperti ini. Mohon bersikap lembutlah." Sambil memegang lakban, Wei Chen pun berkata, "Ya, aku akan sangat bersikap lembut." Lalu menutup mulut Qin Huang dengan lakban dan berkata lagi, "Kamu bisa bermain sendiri di sini. Jika aku besok bangun lebih pagi, aku mungkin akan ingat untuk melepaskanmu. Tapi jika aku lupa, maka kamu hanya bisa berdoa untuk mendapatkan keberuntungan." Kemudian Qin Huan pun meronta-ronta ingin dilepaskan. Lalu Wei Chen memegangi dagu Qin Huan dan berkata, "Aku masih ada wanita yang cantik seperti Opai Sensei dan petugas Chen yang sangat imut. Apa kau masih menganggap dirimu masih mempesona, ha?" Ya, mendengar itu Qin Huan pun hanya bisa menangis. Lalu kemudian tiba-tiba saja ada orang yang berdiri di pintu masuk. Wei Chen pun bertanya, "Kenapa kau? Apa kau takut sendirian di sini?" "Ya, yakinlah, zombie tak akan bisa masuk ke sini." Namun, wow, ternyata orang itu adalah Opai Sensei yang kambuh oleh virus zombie yang ada dalam tubuhnya. Kemudian Opai Sensei pun berniat untuk menggigit si Wei Chen. Dan ya, dia pun digigit. Kemudian Wei Chen pun ingat dengan skill baru yang dia punya, yaitu skill penjindak zombie. Kemudian terlihat Wei Chen yang sudah mulai kehabisan darah akibat dihisap oleh Opai Sensei. "Ah, sial, sebelum darahku habis, aku harus bisa menjinakkannya." Dan dengan melakukan itu, Wei Chen pun mendapatkan 1200 poin pengalaman dan 50 poin kematian. Dan di pagi harinya, terlihat polwan yang baru bangun dikagetkan dengan tampang Wei Chen yang sudah nampak seperti zombie karena kehabisan darah akibat dihisap oleh Opai Sensei. Polwan itu pun langsung menodongkan pistol. "Apa kau sudah menjadi zombie?" Dan seketika Wei Chen pun berkata, "Hei, simpan pistolmu. Aku sudah pulih." "Itu gurumu. Apa yang terjadi padanya?" tanya polwan itu lagi. "Ya, guru menjadi lebih agresif dan dia menjadi zombie yang kuat. Dia memiliki keterampilan cakar dan melahap. Aku berhasil mengendalikannya dan akibat dia menyedot darahku, tubuhnya menjadi lebih kuat karena virus zombie. Oh iya, ngomong-ngomong, pakaian Opai Sensei sudah usang ya. Aku akan memberikannya baju yang lebih bagus." Lalu diberikanlah baju baru untuk Opai Sensei, bernama baju Phantom tingkat D. Efek meningkatkan kelincahan sebesar 5%.
Penjelasan, pakaian yang terbuat dari kulit khusus tidak hanya ringan tetapi sangat menarik perhatian para pria. Hehe, bagaimana? Seleraku hebat kan? Tanya Wei Chen pada polwan itu. Apa? Seenakmu saja kau, jawab polwan itu. Dan benar saja, saat pria-pria yang ada di tempat itu melihat Opei Sensei, mereka pun terpikat dengan penampilan barunya. Apa? Guru terlalu berani untuk menampakkan dadanya. Apakah itu guru Ouyang? Semangkanya sangat besar. Lalu Wei Chen pun berkata, meskipun guru Ouyang telah terkena virus zombie, tapi di bawah pengawasanku, guru telah kembali normal dan fisik guru Ouyang telah diperkuat. Lalu dia pun melemparkan tongkat dan dengan sigap Opei Sensei mengambil tongkat itu dengan mulutnya. Lalu kemudian dia pun mengembalikannya pada Wei Chen. Aku tidak menyuruhmu untuk mengembalikan tongkat itu, ucap Wei Chen. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun berkata, sebenarnya si Wei Chen itu melatih guru Ouyang untuk menjadi anjingnya sendiri. Kemudian Qin Huan yang melihat itu juga berkata, dasar memalukan. Lalu kemudian ada seseorang berkata, gawat, di luar stadion tiba-tiba banyak zombie berkumpul. Lalu terlihatlah zombie-zombie di luar sudah sangat banyak. Lalu polwan yang memperhatikan zombie itu, dia pun merasa zombie-zombie itu tidak berniat untuk memasuki stadion. Tapi dia juga heran kenapa mereka berkumpul di sini. Lalu Wei Chen menjelaskan, meski zombie itu tidak sadar, mereka sebenarnya adalah zombie yang dikendalikan oleh game ini. Mungkin stadion ini sudah tidak aman lagi. Wei Chen pun mendekati semua orang untuk memberitahu bahwa zombie-zombie bersiap untuk menyerang mereka. Lu Ju pun berkata, Wei Chen, kau sangat kuat. Saat zombie menyerang, pasti kamu bisa melindungi kami. Wei Chen pun menjawab bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk bisa melindungi semua orang. Maka dari itu, Wei Chen berharap semua orang bisa bekerja sama untuk melawan zombie itu. Orang-orang pun terkejut dan tidak setuju dengan saran yang diberikan Wei Chen karena takut terinfeksi virus zombie. Lalu Wei Chen pun menenangkan mereka dengan menunjukkan cairan inhibitor yang bisa menyelamatkan kalian dari virus zombie. Ya, selain itu, Wei Chen akan mengajari keterampilan tempur pada orang yang bersedia membantu. Lalu polwan pun melihat inhibitor itu. Dia pun bergumam, itu kan darahnya Wei Chen. Pantas saja tadi pagi dia terlihat lemas. Apa dia mengambil darahnya terlalu banyak? Namun, orang-orang yang masih ragu ya dengan keputusan itu dan mereka masih merasa takut. Kemudian Wei Chen pun berkata, kalian itu laki-laki atau banci sih? Baiklah, dalam hal ini aku akan memperbolehkan kalian untuk tidak bertarung. Tetapi kalian harus berteriak, aku bukan laki-laki sebanyak 3 kali dengan keras. Kalian itu dalam situasi bahaya hanya bisa bersembunyi di belakang orang lain dan mengemis seperti anjing meminta makanan. Mendengar provokasi dari Wei Chen, pria gendut pun berkata, aku bersedia bertarung denganmu. Aku tidak ingin dipandang rendah. Lagi pula, kondisi dunia saat ini seperti kiamat. Lebih baik aku bertarung daripada jadi pengecut. Lalu orang-orang yang mendengar itu pun juga terpengaruh, tidak ingin dipandang rendah dan bersedia untuk ikut bertarung dan meminta Wei Chen untuk melatih mereka agar bisa menjadi lebih kuat. Polwan pun sadar dengan apa yang dilakukan Wei Chen. Dasar, dia melakukan itu untuk memicu keberanian semua orang. Namun di saat semua pria bersedia untuk bertarung, si Lu Ju malah mengangkat tangannya dan berteriak, aku bukan lelaki, aku bukan lelaki, aku bukan lelaki. Ya, Wei Chen pun menyentuh pundak Lu Ju dan berkata, sudahlah, kami akan melindungimu dan para wanita tentunya. Baiklah, orang-orang pemberani, ikuti aku, ucap Wei Chen. Setelah Wei Chen menyuruh semua orang untuk mengikutinya, dia pun memberikan semua orang senjata yang dibelinya dari sistem, yaitu pedang sederhana berlevel E. Efeknya sangat mudah rusak dan hanya bisa mengatasi 1 atau 2 pertempuran saja. Lalu orang-orang pun memperhatikan tulisan yang ada pada pedang itu, yang mana di pedang itu tertulis Stadion Gym sedang dalam bahaya. Orang-orang pun mengeluh karena kualitas pedang yang mereka miliki sangat rendah. Hal itu pun membuat Wei Chen menangis karena dia telah kehilangan 200 poin untuk membeli pedang itu. Lalu, dikarenakan tidak ada banyak waktu, Wei Chen pun mulai melatih orang-orang itu untuk beberapa teknik dasar yang dia beli dari sistem juga dengan harga 300 poin.
yang disebut Ningfeng 13 pedang. Ia pun kemudian mencontohkan gerakan-gerakan teknik itu. Ya, orang-orang pun kemudian memulai menirunya dan dengan mudah dipelajari oleh mereka. Ya, lagi-lagi membuat si Wei Chen kecewa karena Wei Chen awalnya berniat untuk sedikit menyiksa mereka dengan latihan teknik itu. Ah, sudahlah, ini juga sudah terlanjur, ujar Wei Chen dengan rasa kecewaannya. Di saat dia sedang bergumam seperti itu, lalu tiba-tiba Polwan menghampirinya dengan berkata, "Hei, keterampilan yang kamu ajarkan pada mereka nampaknya sangat kuat. Tolong ajari aku dong." "Hei, kamu adalah satu-satunya di antara kami yang ahli menembak. Mengapa kamu ingin mempelajari cara bertarung jarak dekat?" "Hei, amunisiku habis," jawab Polwan itu lagi. Dan lalu Wei Chen berkata dengan sungguh sangat energik, "Tenang saja, karena aku punya banyak amunisi. Amunisi cadangan untukmu. Aku sudah menyiapkannya untukmu," ujar Wei Chen yang sambil memperlihatkan amunisi di bajunya. Polwan itu pun kebingungan dengan apa yang dia lihat. Apakah dia punya kantong Doraemon? Dari mana dia bisa mendapatkan amunisi sebanyak itu? Lalu Wei Chen menyimpan satu amunisi di kutang milik Polwan itu dan bergumam, 500 amunisi seharusnya sangat cukup. "Hei, kau tak perlu khawatir, singkatnya semua amunisi ini sudah cukup," ujar Wei Chen pada Polwan itu. Lalu plak, sebuah tamparan mendarat di wajah Wei Chen. "Kemana kamu meletakkannya?" "Mantap," ujar Wei Chen sambil mengangkat jempolnya. Lalu Polwan itu pun dengan banyak amunisi mulai melatih kembali keahlian menembaknya. Wei Chen pun mengajari Polwan itu cara menggunakan senjata dengan benar. Cara memegang, cara membidik, dan menembak semuanya diajarkan oleh si Wei Chen. Namun, ya kebiasaan yang dia punya selalu kumat karena terpesona dengan bukit kembar milik Polwan itu. Lalu kembali membuat dia terkena bogem oleh Polwan cantik itu. Ya, lalu di sela-sela Wei Chen melatih Polwan, seseorang pun memintanya untuk melatihnya juga, bukan malah berduaan dengan wanita. Dan dengan sigap, Wei Chen pun langsung berlari untuk melatih orang itu. Lalu kemudian singkat cerita, semua orang pun sudah mulai menguasai teknik-teknik yang diajarkan Wei Chen. Wei Chen pun puas dengan hasilnya. Lalu tiba-tiba zombie-zombie mulai masuk. Salah satu zombie itu berkata, "Kalian semua keluar dari kelas." Yang ternyata zombie ini dulunya seorang dosen killer, yang dimana setelah dia terinfeksi virus zombie, dia memiliki kepribadian suka menginjak-injak muridnya untuk kesenangan dirinya sendiri, dan benci dengan semua siswa yang suka melawan terhadap dirinya. Semua siswa yang melihat zombie itu pun kena mental. Terlihat Wei Chen bergumam, "Guru zombie ini dulunya adalah seorang pemarah. Dan nampaknya para siswa masih memiliki rasa takut terhadapnya." "Hei semuanya, jangan takut," ucap Wei Chen pada semua orang. Seseorang pun berkata, "Dulu guru ini selalu memarahi kami dan menyebut kami semua adalah sampah masyarakat." Seseorang pun dan dengan gagah berani langsung menyerang zombie itu. Namun dengan mudah zombie itu membuat dirinya terpental. "Ah sial, kuat sekali guru zombie ini," ujarnya yang kesakitan. Zombie itu pun mendekati semua siswa dan mengeluarkan semacam tekanan mental yang membuat semua orang merasa sangat terpuruk. Namun sebelum zombie itu menghabisi para siswa, datang Opai Sensei yang langsung menyerang, menampar zombie itu sampai kepalanya terkilir. "Aku tak mengizinkanmu untuk menyentuh siswa-siswaku," ujar Opai Sensei. Wei Chen yang melihat itu pun berkata, "Hei guru, apa kau telah sadar?" Opai Sensei pun yang baru ngeh di mana dia menggunakan pakaian yang seksi, dia merasa malu dengan pakaian yang dia kenakan. Namun di sisi lain, zombie guru itu sudah memperbaiki arah kepalanya dan kembali mengamuk dan langsung menyerang Opai Sensei. Lalu dengan cepat Wei Chen berhasil menusuk lengan zombie itu. Namun hal itu tak berefek. Wei Chen yang sadar dengan hal itu pun meminta Opai Sensei untuk membantu menyerangnya, karena tubuh Opai Sensei sudah diperkuat. Namun dikarenakan Opai Sensei yang sekarang sudah sadar dengan jati dirinya sendiri, dia pun bingung bagaimana dia bisa bertarung, ujarnya. Wei Chen pun bergumam, "Apa? Dikarenakan dia sudah sadar, dia kehilangan naluri bertarungnya," ujar si Wei Chen. Namun
Bam! Sebuah headshot ditembakkan oleh polwan yang sedikit memberi waktu untuk Wei Chen bisa menyelamatkan Opai Sensei. Lalu kemudian Wei Chen pun berniat untuk membuat Opai Sensei masuk pada mode zombie agar bisa membantunya bertarung. Dengan cara ngata-ngatai Opai Sensei. Dengan kata-kata kotor yang merusak mentalnya hingga bisa memasuki mode zombie. Hal itu pun berhasil. Kau, apa yang kau katakan? Ucap Opai Sensei dalam mode zombinya. Waduh, tubuhnya mulai menjadi zombie karena stimulasi mental. Gumam Wei Chen dalam hati. Lalu dia pun malah terus mengata-ngatai Opei Sensei dengan mengatakan bahwa Opei Sensei adalah perawan tua. Yang jelas itu membuat Opei Sensei semakin marah. Di sela kemarahan Opei Sensei, zombie guru tadi pun mulai menyerang lagi dan dengan gesit Opei Sensei langsung menendangnya. Lalu Wei Chen pun mendekati Opei Sensei dan berkata, "Mari kita bunuh zombie ini bersama." Namun Opei Sensei malah menyerang Wei Chen dengan menendang si Anton miliknya. "Hei guru, maafkan aku atas perkataanku tadi. Ayo habisi dulu zombie itu baru kau bisa menyerangku," ucap Wei Chen. Polwan yang melihat itu pun mengatakan bahwa itu normal untuk Opei Sensei marah pada Wei Chen setelah kata-kata yang menyakitinya yang Wei Chen ucapkan. Lalu singkat cerita, Wei Chen pun dan Opei Sensei bekerja sama dalam menghadapi zombie itu. Dan tanpa diduga, guru itu pun memimpin pasukan zombie lainnya untuk menyerang. Ya, hal itu pun membuat Wei Chen terkejut. Namun saat melihat pasukan miliknya, ternyata semua orang sedang dalam keadaan tidak bisa bertarung sama sekali. Ya, percumalah Wei Chen melatih mereka semua. "Dasar kalian sampah," ujar Wei Chen. Namun hal yang terjadi adalah malah semua orang jadi lebih terpukul dan kena mental karena masih terpengaruh dengan kekuatan mental zombie guru tadi. Ya, di sisi lain terlihat Opei Sensei yang mati-matian bertarung dengan zombie itu. Dan di situasi genting seperti itu, Wei Chen mengeluarkan jurus jitunya, yang mana dia berkata siapapun yang bisa membunuh zombie paling banyak akan mendapatkan hadiah berupa CD milik Opei Sensei. Hal itu pun ternyata berhasil membangkitkan semangat para siswa guys. Dan mereka pun mulai ingin ikut bertarung. Memang ya, itu adalah jurus paling ampuh guys untuk membangkitkan semangat ya, terutama kalian yang nonton video ini. Ya, lalu mereka pun bertarung dengan penuh semangat. Lalu Polwan melihat itu pun berkata, "Hei, apa semua orang di kelasmu itu idiot?" Namun si Wei Chen malah berkata, "Semangat semuanya. Jangan pikirkan ocehan Polwan itu. Hei, petugas Chen juga akan memberikan CD pada semua orang sebagai hadiahnya." "Hei, sialan, kau Wei Chen," ucap si Polwan itu. Lalu Wei Chen pun masuk dalam mode serius dan melihat kesempatan lalu seret. Wei Chen pun langsung mengayunkan pedangnya dan berhasil mengakhiri hidup zombie itu. Wei Chen pun berkata, "Akhirnya bos di ruangan ini sudah selesai." Dengan terbunuhnya zombie itu, Wei Chen pun mendapatkan poin pengalaman sebesar 2000 poin. Tak hanya itu, ternyata semua orang pun mengalami kenaikan level berkat pertarungan ini. Lalu, di saat bersamaan ada suara yang mengatakan, "Selamat dan halo semuanya, game telah berakhir." Dibandingkan dengan ruangan lain, tingkat kelangsungan hidup kalian benar-benar luar biasa. Tapi jangan dulu bangga, karena ini merupakan awal dari permainan. Yang ternyata suara ini berasal dari penguin yang tempo hari muncul guys. Seseorang pun muak dengan penguin itu, hingga dia langsung menyerangnya. Namun ya, penguin itu hanya sebuah hologram yang tidak bisa diserang. Penguin itu pun berkata, "Aku adalah makhluk yang lebih tinggi darimu. Jika kamu ingin terus hidup di dunia ini, bekerja samalah dengan semua orang untuk menyenangkan hatiku. Ujian selanjutnya akan segera dimulai. Sementara itu, silahkan nikmati waktu damai kalian." Ya, bagaimanapun aku bukanlah iblis, ujar penguin itu pada semua orang. "Jangan pergi kau, bagaimana keadaan saudara perempuanku?" ucap pria itu. Wei Chen pun menenangkan pria itu, namun pria itu marah dan mempertanyakan Wei Chen siapa sebenarnya, mengapa dia lebih banyak tahu tentang keadaan dunia sekarang. Semua orang pun mulai curiga pada Wei Chen. Lalu Wei Chen berkata, "Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kalian ketahui atau kalian pahami. Ya, salah satunya adalah game ini. Dan aku sudah pernah mengalami situasi seperti ini. Tanpa aku, mungkin kalian telah menjadi zombie sekarang. Dan sekarang, apa kalian membayar penyelamat kalian dengan cara seperti ini?" Lalu pria itu pun dan semua orang meminta maaf setelah mendengar kata-kata Wei Chen.
Mungkin keluarga atau kerabat kalian tak seberuntung kalian dan sekarang mereka cenderung menutup telepon atau menjadi pasukan dari para zombie. Hei, kau tega sekali mengatakan itu, ucap salah seorang pada Wechen. Ya, walaupun game ini sangat berbahaya, tapi tak terhitung manusia di luar sana yang masih hidup dengan aman. Dan begitupun dengan zombie yang ada di luar sana, yang tak terhitung juga. Tetapi untuk sekarang, hidup adalah yang paling penting. Dan mungkin kalian bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarga kalian jika kalian semua percaya padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan kalian semua tetap hidup. Ujar Wechen pada semua orang. Polwan yang melihat itu pun bergumam. Ah, jika orang ini serius, dia terlihat sangat tampan. Lalu si Wechen berkata lagi, hei, ngomong-ngomong ada satu hal lagi yang lebih penting. Yang membunuh zombie paling banyak, kemarilah dan ambil hadiahnya. Aku, teriak orang-orang yang mendengar pengumuman itu. Ope Sensei yang mendengar itu pun langsung mengulti Wechen. Ah, aku tarik kembali ucapanku, ucap polwan itu. Lalu kemudian singkat cerita setelah misi selesai, area di sekitar menjadi area yang aman. Tingkat keamanan tingkat D, dan level keamanan tertinggi di zona keamanan akan secara otomatis ditunjuk sebagai pemimpin zona aman yang ketat. Setelah itu, Wechen bisa menerapkan strategi pembangunan secara perlahan. Ujar sistem pada Wechen. Polwan pun bertanya, apa yang dimaksud dengan zona aman? Apa kita sekarang sudah aman? Tidak juga. Di dunia yang sekarang ini, sebagian wilayah sedang dalam bahaya. Hanya beberapa area yang bisa jadi zona aman. Dengan begitu, zombie takkan bisa membobol pertahanan zona aman. Ini juga memberi pemain untuk bernapas sebentar. Jadi, selama kita tetap di sini, apakah kita bisa aman? Tanya yang lainnya. Dan seseorang berkata lagi, aku khawatir itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Sumber daya di sini sangat terbatas. Jika habis, kita akan menemukan jalan buntu. Ya, itu benar, jawab Wechen. Dan juga tidak hanya itu, jika penghalang zona gagal, mengakibatkan invasi zombie dan semuanya yang ada di dalam zona ini juga tidak akan mendapatkan perlindungan. Ya, jadi gini guys ya, saat berada di zona aman dan kehabisan sumber daya, nantinya kan pasti ada seseorang yang keluar untuk cari makanan. Dan di saat mereka nyari makanan dan gagal atau mati atau tertangkap zombie, maka zona pertahanannya juga mulai sedikit demi sedikit hancur dan mengakibatkan invasi zombie gitu guys ya. Lalu si Wechen pun dengan pede berkata, namun dengan adanya pemimpin sepertiku yang tampan, cerdas dan berbakat, aku akan mengarahkan kalian untuk membangun area yang aman dan melindungi keselamatan semua orang. Orang-orang yang mendengar itu pun mulai ragu pada Wechen. Lalu Polan pun berkata, ya walaupun kau seorang idiot, tampaknya kami hanya bisa menuruti perintahmu untuk sementara ini. Dan si Wechen pun membelai dagu Polan itu berkata, bagus sekali kekasihku, datanglah ke kamarku pada malam hari dan beri aku kesenangan yang luar biasa. Ucapnya yang memanfaatkan keadaan. Sialan emang orang ini guys. Ya jebret lah, kena bogam lagi dah si Wechen ini. Maafkan aku, lebih baik kau mati saja, ucap polwan itu. Lalu beberapa hari kemudian terlihat di suatu tempat ada seorang ibu dan anaknya yang sedang dikejar-kejar zombie. Terlihat siluet seorang pria yang sedang duduk di atas dinding. Dan kedua orang itu pun menemukan jalan buntu. Mereka pun sudah pasrah dan ibu itu berteriak, tolong selamatkan aku. Dan ya, Wechen pun datang dan membantai semua zombie itu dan menyelamatkan dua orang yang tadi sedang dikejar zombie. Ibu itu pun yang melihat Wechen pun terkejut. Kamu? Ya, nampaknya orang ini mengenal Wechen. Hehehe, halo. Timpal Wechen dengan wajah jeleknya guys. Dan menutup video ini. Ya guys, ini tuh adalah video terakhir mungkin ya untuk komik ini. Karena untuk kedepannya menunggu updatean chapter selanjutnya. Oke guys, ditunggu chapter selanjutnya. Semoga cepat-cepat update dan bisa kita lanjutkan ceritanya.